Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, kali ini di mata pelajaran Administrasi Transaksi kelas 12. Sebelumnya, saya mohon maaf nanti jika kalian mendengar suara-suara asing yang masuk, anggap aja itu sebagai original soundtrack dari materi ini. Ya. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Ya, karena kemarin beberapa kali pertemuan, masih ada beberapa siswa yang belum mengisi daftar hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, semoga setelah berdoa, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya nanti dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, KD yang pertama atau kompetensi dasar yang pertama di kelas 12 ini adalah KD 3.11. Untuk KD pengetahuannya, menganalisis berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. KD 4.11 mengoperasikan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, nanti di sini IPK-nya ada menjelaskan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi, menyiapkan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi, dan menggunakan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, tujuannya ya sesuai dengan IPK-nya tadi, maka diharapkan peserta didik nantinya mampu menjelaskan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi, memahami berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi, menyiapkan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi, dan menggunakan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah tentang uang. Jadi uang ini nanti akan dijadikan sebagai alat transaksi, baik tunai maupun non-tunai. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang syarat benda dijadikan uang. Kemudian fungsi uang, dan yang terakhir adalah jenis uang. Syarat benda dijadikan uang yang pertama adalah acceptability. Acceptability di sini berarti uang dapat diterima oleh masyarakat atau oleh umum. Recognizability berarti uang ini nantinya dapat diketahui oleh umum. Jadi uang yang digunakan itu semua orang tahu. Ada stability of value. Di sini berarti nilainya itu stabil. Ada elasticity of supply atau elastisitas jumlah uangnya yang dikeluarkan. Jadi ketika nilai uang nggak gampang stabil atau nilai uang itu naik turun, kemudian jumlah uang yang dipasok itu sedikit atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa jadi nanti malah justru orang-orang itu akan kembali ke sistem barter karena mereka tidak puas dengan adanya uang. Kemudian uang itu juga harus portability, mudah dibawa, mudah dipindahkan. Durability, tahan lama, dan divisibility. Ini jadi ada bagian-bagiannya, banyak nominal-nominal uangnya. Kalau kayak di kita ya ada uang Rp500, Rp1.000, dan ada Rp100.000, ada Rp50.000, seperti itu. Setelah itu, fungsi uang nanti ada fungsi asli uang. Fungsi asli uang ini sebenarnya ada dua, medium of exchange atau sebagai alat tukar dan unit of account atau satuan hitung. Kemudian ada fungsi turunan uang. Fungsi turunan di sini ada banyak ya. Misalnya untuk alat pembayaran hutang, penimbun kekayaan, pemindah kekayaan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis uang, nanti dibagi menjadi nilai yang terkandung dalam uang. Nilai yang terkandung dalam uang itu ada nilai nominal dan intrinsik. Jadi nominal itu yang kelihatan di kertasnya itu ya, atau di logamnya itu adalah nilai nominal, nilai yang tertera pada uang. Kalau nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam uang. Misalnya di sini adalah nilai bahannya. Kemudian ada lagi namanya full bodied money. Jadi nilai uangnya itu penuh. Misalnya apa? Misalnya di sini ada uang logam. Full bodied money itu biasanya contohnya emas. Emas ini misalnya kandungan emasnya 100.000. Berarti nilai nominalnya juga 100.000. Ini yang dinamakan full bodied money. Dan kalau yang token money ini yang nilai intrinsiknya biasanya lebih besar daripada nilai nominal. Kemudian berdasarkan bahannya ada uang logam dan uang kertas, ini udah jelas ya. Kita tahu ada jenis uang logam dan jenis uang kertas.
Kemudian ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini yang biasanya terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral ini biasanya diterbitkan oleh bank tertentu. Misalnya cek dan biljet giro atau telegraphic transfer. Ada juga. Kemudian berdasarkan wilayah. Berdasarkan wilayah, uang ini nanti dibagi menjadi uang domestik dan uang regional serta uang internasional. Jadi uang domestik ini ketika uang ini hanya berlaku di sebuah negara. Misalnya seperti kita, rupiah itu hanya berlaku di Indonesia. Kemudian ada uang regional. Uang regional ini berarti di suatu wilayah. Contohnya apa? Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE menggunakan euro sebagai mata uang. Kemudian ada lagi mata uang internasional. US dollar misalnya, dia bisa berlaku di seluruh negara. Oke, di sini sudah. Berikutnya, mesin pembayaran transaksi. Nah, di sini nanti mesin pembayaran transaksi dibagi dua. Ada yang tunai dan non tunai. Yang tunai ini nanti ada 3, ada cash register, point of sales. Ya, nanti kita akan membahas di sini. Mesin cash register merupakan mesin kasir yang dipadukan dengan cash drawer. Mesin kasir yang sering dipakai oleh toko modern ada 2 macam, yaitu cash register manual dan cash register scanner. Bedanya di mana? Kalau cash register manual adalah jika untuk cash register manual ketika menginput jenis barang yang dibeli pelanggan dengan menggunakan kode value. Sedangkan untuk cash register scanner ketika menginput barang yang dibeli pelanggan dengan cara membaca barcode barang tersebut. Jadi kalau yang manual itu masih pakai value, sedangkan kalau yang scanner hanya menggunakan barcode. Ya, ini. Kemudian ada mesin point of sales, merupakan komputer yang diberi aplikasi software khusus untuk kasir dengan dipadukan beberapa alat bantu scanner, cash drawer, dan printer. Mesin POS ini bisa merekam data sampai ribuan data value, membuat laporan lebih cepat dan mudah, serta sistem wewenang pengoperasiannya pun cukup menggunakan username dan password untuk pengamanannya. Ya. Tadi mesin pembayaran transaksi tunainya ada 2 ya, ada cash register dan ada point of sales. Sekarang kita masuk ke mesin pembayaran transaksi non tunai. Ya, di sini ada 2 juga, ada e-money dan ada mesin EDC. Ya, nanti kita akan mempelajari electronic money atau e-money. Ini merupakan mesin pembayaran non tunai, alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. E-money sistem pembayarannya dengan menggunakan media elektronik. Kelancaran jaringan internet berpengaruh terhadap pembayaran dengan menggunakan e-money. Saat ini, contoh pembayaran dengan e-money adalah internet banking, kartu kredit, dan kartu debit. E-money juga ada 2 macam, ada prepaid chip dan ada prepaid software. Kalau prepaid software, ini yang penyimpanan uang di dalam sebuah software komputer. Untuk melakukan transaksi komputer harus terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan prepaid chip sesuai dengan namanya, e-money prepaid chip yang disimpan di dalam sebuah chip. Prepaid chip berbentuk kartu sehingga lebih simpel serta mudah dibawa kemana-mana. Ya, ini contohnya yang prepaid chip. Ya, ini. Kemudian ada EDC atau Electronic Data Capture. Merupakan alat penerima pembayaran yang akan memindahkan dana rekening pada bank ke rekening tempat konsumen melakukan transaksi. Electronic Data Capture sering disebut mesin gesek, yang digunakan untuk menggesek kartu debit dan kartu kredit. Mesin EDC ini berada di toko-toko yang melakukan kerjasama dengan pihak bank tertentu. Biasanya satu bank ini punya satu mesin EDC, tapi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, biasanya toko itu udah punya satu mesin yang bisa digunakan untuk beberapa bank. Fungsinya apa mesin pembayaran ini? Yang pertama, membantu memperoleh data yang lebih akurat.
Kemudian dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Ya karena tadi kita nggak usah ngetik value-nya berkali-kali. Menghitung dengan mesin pembayaran dapat meminimalisir kesalahan. Ya mungkin kalau kita hitungnya manual ya udah lama belum tentu benar. Tapi kalau ini cenderung atau relatif lebih cepat menghitungnya dan relatif pasti benar. Kemudian menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Otomatis ketika menghemat tenaga, biaya, dan waktu, maka akan kita dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Dan dapat mesin pembayaran ini dapat sekaligus sebagai alat untuk mengontrol karyawan. Iya, kita jadi tahu keluar masuknya barang ya, jadinya karyawan nggak bisa macam-macam. Ya, seperti itu. Fungsi-fungsi pembayaran ini merupakan materi terakhir di mesin pembayaran. Ya, di sini jika ada pertanyaan nanti bisa melalui Google Classroom. Pertemuan kali ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.